Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadi dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Tentunya di sini kita akan membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, isu yang diangkat oleh Serambi Indonesia adalah mengenai KTP 2 Cagup yang memang sudah cukup setelah dihitung oleh KIP sendiri. Lantas mengapa kemudian informasi ini kita angkat menjadi headline? Di sini sudah hadir bersama kita untuk membahas hal ini Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Zainal. Selamat sore. Bung Zainal, langsung saja ini mengapa kemudian kita mengangkat ini menjadi headline, Bung? Ya, karena memang dalam beberapa hari ini memang fokus pemberitaan kita tentang penyerahan dukungan KTP ya untuk calon gubernur dari independen dari perseorangan. Ini adalah terakhir kemarin jam 4 sore kemarin adalah batas akhir penyerahan dukungan ke KIP. Untuk perseorangan? Untuk perseorangan. Jadi sudah ada 3 pasangan calon yang menyerahkan. Terakhir kemarin siang itu adalah Dr. Jaini dan Nasarudin. Jadi yang ini Dr. Jaini kita tahu incumbent dan Nasarudin yang Bupati Aceh Tengah juga ya. Wakilnya, dan mereka menjadi yang terakhir menyerahkan KTP kemarin. Jadi ada 3 pasangan, sudah ada 2 sebelum mereka adalah Zakaria Saman atau Apakarya dengan T. Alaidin Syah, kemudian satu lagi Abdullah Putih ya, dengan Said Mustafa Usab. Karena 2 itu sudah duluan menyerahkan, sudah dihitung oleh KIP. Karena kita kan banyak masyarakat juga bertanya-tanya, ini kok ada 3 calon, apakah cukup ini dukungan KTP? Ya kan? Dari 2 yang sudah dihitung itu, KIP mengatakan bahwa 2 itu sudah cukup, 2 pasang. Artinya sudah memenuhi syarat minimal. Sebanyak 153.000 sekian seperti itu. 153.045 lembar seperti itu ya. Nah, itu syarat 3% dari jumlah penduduk Aceh. Itu memenuhi syarat awal, belum pasti lolos, belum bisa dikatakan lewat nanti bisa ikut ya, karena itu butuh proses verifikasi dari KIP lagi. Apakah kemudian setelah KTP-nya cukup seperti itu, KTP yang dikumpulkan sudah cukup, kemudian ada syarat lain atau ini menjadi syarat utama untuk menjadi bakal calon, menjadi calon gubernur dan wakil gubernur seperti itu? Ini syarat pertama ya. Syarat utama dan pertama dulu ini ya, untuk menjadi bakal calon, belum untuk menjadi calon. Kalau sudah memenuhi dukungan 153.000 lembar KTP itu dia sudah memenuhi syarat menjadi bakal calon. Ya. Nantinya akan dilakukan oleh verifikasi oleh KIP. KIP datang ke kabupaten-kabupaten, ke penduduk-penduduk, ke masyarakat dari kabupaten, nanti KIP kabupaten ke kecamatannya, mereka menanyakan langsung apakah ini benar Anda memberikan dukungan kepada misalkan ke pasangan Pakarya ataupun pasangan Dr. Zaini seperti itu. Kalau misalnya masyarakat bilang saya tidak pernah beri dukungan, nah ini satu KTP dibuang. Jadi ini didatangi memang secara berjenjang, artinya nanti juga diambil beberapa sampel. Bisa saja misalnya di Teken sudah ditandatangani oleh Keci. Ketika didatangi ternyata Keci bisa gugur itu 100 lembar KTP. Jadi artinya belum tentu mereka juga menjadi calon. Kalau misalnya saya sudah berikan ke Abdullah Putih, saya tidak pernah berikan ke Apakarya, atau saya tidak pernah berikan ke Dr. Jenny, saya beri ke Abdullah Putih. Yang dia bilang Abdullah Putih. Tapi biasanya kalau ganda dianggap gugur oleh KIP. Jadi kalau hubungan ganda ini mereka menganggap gugur gitu. Jadi bisa saja nanti akan tersisa 2 calon independen, bisa juga 3 calon lolos. Berarti kalau seperti itu pengecekan kemudian pengambilan sampel seperti itu adalah tahap selanjutnya setelah pengumpulan KTP ini? Setelah ini kan dihitung manual, sudah cukup 153 ribu lembar KTP untuk Abdullah Putih, untuk Dr. Jaini, untuk Apakarya. Jadi sudah 3 kali dari 153, dia sekitar 500.000 lembar KTP ya, dari 2 juta pemilih. Di Aceh sudah mereka menyerahkan KTP kepada calon independen. Nah ini yang akan diverifikasi faktual nantinya. Pertama diverifikasi manual, apakah terjadi kegandaan atau double ya, antara calon ini dengan calon itu, diverifikasi oleh KIP. Jika itu sudah lewat,
maka diverifikasi secara manual ke lapangan dia akan bertanya langsung ke masyarakat. Baik, jadi tahapan selanjutnya adalah verifikasi seperti Verifikasi. itu. Di sini juga disebutkan bahwa para bakal calon ini mengantarkan KTP ini dengan cara yang sangat unik. Bagaimana komentar dari redaksi sendiri? Ya, kita lihat sendiri memang ada hal-hal yang unik ya ketika karya pertama ya, langsung di hari pertama dibukanya beliau datang dengan membawa satu mobil box. Eh, Sedangkan hari ini kemudian yang kemarin itu konvoi becak kalau Abdullah Putih ya, dengan pasangannya. Nah kemarin seperti yang diberitakan hari ini, Dr. Jaini datang dengan membawa mobil trailer ya, mobil besar. Dan ini agak berbeda memang kotak-kotak ini dia pakai yang lebih bagus plastik ya, jadi ya, semacam ya sudah sangat bagus memang ini yang tempat wadahnya yang cukup bagus. Yang lainnya pakai kotak-kotak mie instan seperti itu ya. Kotak-kotak biasa seperti itu. Kotak-kotak biasa jadi lebih lebih padat tempatnya sehingga mereka nggak terlalu butuh lebih besar. Nah mungkin ini kan lebih kepada show juga untuk memperlihatkan bahwa dukungan mereka lebih besar seperti itu. Ya untuk menggertak lawan juga, untuk menyemangatkan timnya juga. Jadi ada pengaruh-pengaruh tertentu untuk mereka ini ya. Baik, Bu Zainal melihat jalur perseorangan 10 tahun yang lalu sudah pernah dimenangkan oleh jalur perseorangan, kemudian 5 tahun yang lalu dimenangkan oleh jalur partai seperti itu. Apakah kemudian pada tahun ini besar kemungkinan atau menjanjikannya kemungkinan untuk dari jalur perseorangan ini untuk menang kembali menjadi gubernur seperti itu? Ya memang ini menarik ya kalau misalnya melihat bahwa Aceh adalah pelopor ya, terjadinya jalur perseorangan. Oke. Jadi Indonesia termasuk Aceh adalah pelopor adanya pemilihan langsung kepala daerah. Dari Aceh dimulai yaitu dari ketika undang-undang pemerintah Aceh disahkan, lalu Aceh mempelopori pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada sung. Dan dari Aceh pula lahir jalur perseorangan, jalur independen ini. Nah, kemudian banyak orang-orang Aceh pada saat itu ada beberapa tokoh menolak jalur perseorangan yang ketika pertama mereka mendukung. Ya karena dalam undang-undang PA dikatakan bahwa jalur perseorangan hanya sekali pada saat itu ya, ketika undang-undang PA pertama sekali disahkan jalur perseorangan cuma sekali. Ketika maju Irwandi dan Nazar menang, mereka dari jalur perseorangan. Ketika itu ada calon yang sangat kuat dari partai yaitu Umam dan Hasbi ya, juga yang sekarang menjadi pendukungnya Dr. Jaini ya, atau adiknya dari Dr. Jaini. Nah ini kemudian 5 tahun kemudian pada 2012 orang juga sudah naik melalui jalur partai lagi kembali karena partai PA-nya sudah cukup kuat ya, partai Aceh yang mewakili mantan kombatan GAM sudah cukup kuat. Nah mereka jadi naik melalui jalur partai, lalu mereka mengharamkan jalur perseorangan. Muncul beberapa orang yang kemudian menggugat undang-undang PA yang membatasi jalur perseorangan cuma 1 kali. Ya. Ketika muncul, kemudian Mahkamah Konstitusi menyetujui mencabut pasal yang membatasi itu, sehingga menjadi jalur perseorangan itu kapan saja, artinya selamanya, dan itu menjadi seluruh karena itu sudah terjadi di seluruh Indonesia. Maka kemudian tahun ini juga untuk pilkada selanjutnya pada tahun 2017 mendatang akan ada jalur perseorangan kembali seperti itu. Nah pada 2012 banyak yang menentang, termasuk karya pada saat itu ya, Dr. Zaini juga menentang adanya jalur perseorangan karena mereka sudah punya partai. Yang pada saat itu Irwandi yang maju dari jalur perseorangan lagi ya. Nah kemudian mereka saat ini yang dulu orang-orang yang menentang adanya jalur perseorangan sekarang mau menggunakan jalur ini untuk naik. Nah apakah ini karena melihat ini menjanjikan atau mereka merasa dipinggirkan oleh partai politik? Ini kan fenomena yang cukup menarik ya untuk kita lihat. Kenapa mereka memilih? Kalau kita melihat peluang, apakah peluang besar bagi mereka? Kita akan lihat apakah mungkin mereka juga melihat besarnya peluang menang dari jalur perseorangan. Tapi kalau kita lihat di luar Indonesia,
jalur perseorangan ini cukup susah untuk menang. Di luar Aceh ya, di Indonesia, di Tapi di daerah Aceh lain. sendiri besar, lumayan besar kemungkinan seperti Kemungkinan, itu. Kemungkinan lumayan besar. karena kita pernah merasakan ketika jalur perseorangan pada kali pertama 2007 itu hampir semuanya rata-rata menang jalur perseorangan. Baik, Bu Zana, sedikit saja bagaimana proses selanjutnya untuk dari partai, jalur partai seperti itu yang akan dilalui oleh jalur Ya, partai? setelah jalur perseorangan ini, nanti setelah selesainya proses pendaftaran jalur perseorangan, karena ini lebih rumit ya, cukup rumit. Ketika mereka selesai, akan masuk ke jalur partai yang akan mendaftar, karena itu lebih mudah. Dia dukungannya dari partai, sudah ada dari DPP, misalnya ada 4 partai pendukung, ada dukungan tekenan dari 4 ketua umum partai, sudah selesai. Mereka berarti sudah cukup memenuhi syarat. Jadi Berarti satu untuk hari jalur selesai. partai jauh-jauh lebih mudah daripada jalur perseorangan. Sangat mudah, ya, karena cuma 1 hari selesai mereka kan, cuma melihat berkas-berkasnya. Baik, Bu Zainal, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.